Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mohon salah satu dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa yang tidak masuk? Risma sama Justin. Karisma acaranya? OSIS, nanam pohon. Terus kemudian Justin, seleksi Popda ya? Dua orang itu ya? Ya sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang vektor di R3. Apa itu R3? Di ruang 3 dimensi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas vektor di ruang 2 atau di 2 dimensi atau di bidang. Kita akan membahas sekarang vektor di ruang 3 atau di R3 atau katakanlah di ruang. Kalau kemarin di bidang, ini kita perluas jadi per ruang. Kalau kemarin ada X, Y, sekarang kita akan mulai dari X, Y dan ditambahi sumbu Z. Berikutnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD ini yang kita tentukan. Yang pertama adalah 3.2, yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, dan sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Khusus pertemuan kita hari ini kita membahas yang berdimensi 3. Kemudian di kompetensi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Khusus hari ini kita membahas tentang yang berdimensi 3 karena dimensi 2 sudah kita bahas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah dengan model nanti pembelajaran problem based learning, kita akan mempelajari tentang vektor yang sama dengan rusuk tertentu. Jadi akan ada suatu bidang, terus kemudian kita akan menentukan vektor yang sama dengan rusuk itu. Yang kedua adalah vektor yang berlawanan dengan suatu rusuk. Jadi kalau kita ketahui rusuk, kita mau cari vektor-vektor yang berlawanan. Kemudian tertentu pada suatu balok, yang terakhir adalah vektor yang lainnya. Nah, selain ini juga nanti Pak Guru akan menilai tentang tanggung jawab dan kerjasama kalian dalam kelompok. Jadi nanti ada sikap-sikap yang harus kalian tunjukkan selama kita melakukan pembelajaran ini. Jadi nanti setelah pembelajaran akan Pak Guru sampaikan skenario apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran kita hari ini. Yaitu tadi salah satu pengaplikasian vektor yang akan digunakan dalam dunia kedepannya. Jadi mungkin vektor terlihat sederhana waktu kita belajar, tapi nanti gunanya banyak. Dari yang penerbangan, kapal selam, atau yang sederhana kalian menaikkan layang-layang. Atau seperti tadi, untuk satelit dan sebagainya, itu juga menggunakan teori vektor. Untuk GPS juga akan digunakan seperti itu. Itu manfaat vektor yang akan kita gunakan. Terus sebelum kita masuk ke vektor di ruang 3 atau vektor di ruang, terus apa yang kalian ingat tentang pembelajaran kemarin tentang vektor di ruang 2? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Mas Noval. Mau menyampaikan vektor di ruang dimensi 2 itu kalau misal arahnya panahnya terbalik berarti itu tandanya minus. Iya. Kalau di ruang 2 itu di bidang datar toh berarti Pak? Iya. Belum ada Z-nya, belum ada bidang dimensi 3-nya. Berarti masih X sama Y. Oke, terima kasih Mas Noval. Jadi itu ya. Jadi vektor di dimensi 2 itu vektornya dia biasa di bidang datar. Dia hanya punya 2 sumbu X sama Y. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini kalian silakan berdiskusi nanti sesuai dengan kelompok yang telah dibuat. Silakan bergabung dengan kelompoknya kemarin, kelompok yang sudah kita buat. Terus nanti Pak Guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja di situ. Kalian diskusikan di situ, coba kalian cari solusinya di situ, kalian tuliskan di situ. Nanti tujuannya saat kalian sudah selesai berdiskusi ada hasilnya. Lah hasilnya ini nanti silahkan disampaikan ke depan oleh perwakilan kelompok. Terserah kalian mau menyampaikan itu lewat apapun. Bisa kalian menyampaikan lewat PPT boleh, atau kalian langsung tulis di papan tulis boleh, atau kalian sampaikan lisan boleh. Tapi saya harap beberapa kelompok ini berbeda-beda ya. Jangan semua PPT semua atau semua lisan semua. Ada yang ditanyakan sebelum bergabung ke kelompoknya? Oke, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing.
Ini untuk kelompok B ya. Najwa duduk. A, B, C. C, C, D. Kan AG lho. Terus piye? Digambar wae kok. Ya udah. AB ya, terus ini AB, ini BC. Terus yang ditanya AC, yang AC berarti kan ini berarti apa? AB ditambah dengan BC. Ya, jadi waktu diskusi selesai ya. Jadi kalian nanti presentasikan ke depan, boleh 1 orang, boleh 2 orang. Kalian presentasikan ya, jangan banyak-banyak, 1 atau 2. Kalian presentasikan ke depan, terus kemudian kalian sajikan. Tugas kelompok penyaji yaitu menyajikan dan temannya mengamati apa yang kurang nanti bisa ditambahkan. Tugas 2 kelompok yang lain, jika kelompok C presentasi misalkan, kelompok A dan kelompok B harus memperhatikan dan nanti harus memberikan tanggapan positif apa yang sudah dilakukan oleh kelompok C, apa yang hal yang bagus dari kelompok C yang sudah dilakukan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan. Ada kelompok yang sudah siap atau harus ditunjuk? Kelompok yang sudah siap? Kelompok C siap? Ya, kelompok C silakan ke depan. Ya, dipresentasikan aja apa adanya, tidak apa-apa. Bertiga boleh kalau mau bertiga. Ya, langsung saja dimulai. Jadi, yang lain diperhatikan ya. Jadi ini di soalnya diketahui AB itu adalah vektor O, lalu BC adalah vektor B. Terus yang A vektor yang sama dengan vektor AB. Vektor AB ini. Nah, yang sama-sama ini contohnya EF. Vektor EF. Sekian presentasi dari kita. Apabila ada tanggapan, apakah ada pertanyaan atau saran atau? Oke, silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan atau saran atau ya, yuk Talita dari kelompok B silakan. Tanggapan saya itu udah jelas, terus juga udah lengkap juga jawabannya. Terus apa ya? Terus mungkin kalau misalnya selanjutnya ngejelasin tuh suaranya lebih dikerasin biar semuanya kedengeran. Oke, ada lagi? Sudah Pak. Cukup dari kelompok B itu tadi. Oke, silakan Nuang. Jadi tanggapan saya untuk kelompok C sudah bagus penjelasannya, terus mudah dipahami juga, dan ya Sudah? ya sudah. Mungkin agak ini asing ya, karena kita memberikan apresiasi ini merupakan salah satu yang harus kalian terapkan. Jadi kalau ada yang mau berbicara di depan, kelompok teman kalian berbicara di depan, kita coba memberikan apresiasi positif. Termasuk jika kalian mengerjakan sesuatu di depan, biasanya saya akan ngomong oke, terima kasih, sudah bagus, oke, silakan dilanjutkan penyampaian jelas. Nah ini coba kita latih. Ya mungkin karena kita baru sekali atau 2 kali mencoba ini, jadi mungkin masih terasa susah memberikan apresiasi positif kepada yang orang lain lakukan. Tapi nanti berjalannya waktu juga ini akan berjalan dengan baik. Jadi ini juga mendukung teman, juga membuat kita untuk berpikir lebih positif. Sekian, terima kasih untuk kelompok C. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi lembar kegiatan siswa tadi tentang vektor di ruang 3 dimensi. Teman-teman bisa amati gambar balok di atas. Jadi diketahui vektor AB sama dengan vektor U, dengan vektor BC sama dengan vektor V. Yang A, tentukan vektor yang sama dengan vektor AB. Jadi setelah melewati diskusi dengan kelompok A, kita menemukan jawabannya, yaitu vektor DC
vektor EF, dan vektor HC. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok A. Apa ada yang mau ditanyakan atau mungkin Oke, silakan Muflih dari kelompok C memberikan tanggapan. Dari yang mereka sampaikan, suaranya juga terdengar jelas dan materinya mudah dipahami. Oke. Cukup dari saya. Ada yang lain? Ya, silakan Raffi dari kelompok B. Tanggapan saya, presentasinya sudah bagus. Saya juga kaget karena dalam waktu dikit ini bisa buat presentasi yang lumayan bagus. Ya, overall udah bagus. Oke, terima kasih. Jadi tanggapan untuk kelompok ini sudah ya, semua sudah bagus, termasuk dari saya. Kalian sudah melakukan dengan bagus, dengan waktu yang singkat bisa membuat presentasi dan bisa menyajikan dengan jelas. Terima kasih, mari kita beri apresiasi, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok A. Ya. Jadi dari 3 kelompok semua sudah memberikan paparan, terus kemudian sudah kita berikan apresiasi bersama-sama. Sekarang saya minta untuk masing-masing, ini secara individu bukan secara berkelompok, memikirkan apa yang telah kalian peroleh selama kalian berkelompok tadi, apa yang kalian dapatkan, bukan terkait dengan materinya ya, karena materinya kan sudah kalian presentasikan di depan, tapi apa yang selama kerjasama itu, apa hal positif, apa hal negatif yang kalian peroleh dari kerja kelompok tadi. Mungkin dari satu kelompok bisa diwakili 1 atau 2 orang untuk menyampaikannya. Silakan direnungkan, terus kemudian bisa angkat tangan disampaikan ke semua teman di kelas apa yang kalian dapatkan selama kalian bekerja di dalam kelompok tadi. Ya, silakan Safira diungkapkan. Teman-teman yang lain bisa diperhatikan ya. Pengalaman berkelompoknya yaitu dapat membuat banyak ide karena bisa memotivasi yang lain. Terus menjadi tidak egois karena belajar menghargai pendapat orang lain. Terus tugas yang dikerjakan akan menjadi lebih ringan karena dapat dikerjakan bersama-sama. Terus dengan adanya kelompok dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan memperkuat hubungan pertemanan. Selain itu juga belajar mengapresiasi karya orang lain dan memberikan komentar yang positif. Oke, terima kasih Safira, komentarnya luar biasa, kita beri tepuk tangan semua. Oke, Yanuar silakan memberikan komentarnya tentang bagaimana kita berkelompok. Yang lain bisa diperhatikan. Pengalaman berdiskusi bagi saya yaitu mendapatkan kemudahan ketika dihadapkan suatu kasus atau percobaan dan melatih komunikasi dan kerjasama serta melatih kinerja otak dan mental ketika diberikan persoalan yang kritis. Oke, terima kasih Mas Yanuar. Jadi kuncinya di situ kerjasama dan komunikasi. Ada yang memperoleh sesuatu yang luar biasa. Jadi ada 2 kata kunci itu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Mas Yanuar. Kita berikan aplaus untuk Mas Yanuar. Jadi kesimpulan apa yang kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Apa tadi? Yang pertama kita peroleh apa sih tadi? Kita tahu bahwa di ruang 3 itu ada yang namanya vektor yang sama dengan suatu rusuk. Yang pertama, vektor yang sama di R3. Atau kita generalisasi di R3 karena kita membahasnya tadi di bidang. Terus kemudian selain ada yang arah yang sama, ada apa tadi? Oke, vektor dengan arah yang berlawanan di R3 juga. Dan juga ada tempat kedudukan vektor pada rusuk dan bangun ruang. Kan kita tadi belajar di bangun ruang, ada vektor-vektor di situ tempat kedudukannya dia sama, ataukah dia berlawanan, ataukah nanti kita pelajari lebih lanjut dia tegak lurus atau proyeksinya seperti apa yang akan kita pelajari pada materi berikutnya. Ada yang ditanyakan dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak? Oke, di sini ada kuis, coba dikerjakan. Saya tunggu waktunya, saya kasih beri waktu 5 menit ya, coba dikerjakan. Sudah selesai kuisnya, silakan nanti dikumpulkan via Google Classroom yang sudah jawabannya kan sudah difoto kemudian dikirimkan Google Classroom ya. Ya sudah, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut kita hari ini. Yang pertama kali ini nanti kalian silahkan mengisi tentang jurnal diri. Apa itu jurnal diri? Jurnal itu ungkapan kalian atau seperti diary. Jadi apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini tadi kalian coba tuliskan di sebuah buku, yang buku nanti ini kalian setiap pembelajaran kalian akan nuliskan ini dan dikumpulkan jadi satu dalam bentuk jurnal.
Jadi apa yang sudah kalian capai, apa yang kalian rasakan, tidak harus secara formal. Oh, saya merasa dalam belajar ini saya tidak bisa menikmati, atau saya sudah bisa menikmati tapi saya belum paham materinya. Sekarang coba dituliskan masing-masing, dan setelah itu di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proyeksi dalam ruang 3 atau proyeksi dalam bidang. Ada yang ditanyakan? Oke, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian menulis di jurnal diri. Nanti jurnal dirinya dikumpulkan ketua kelas, pulang sekolah dikumpulkan ke meja Pak David. Ada yang ditanyakan? Enggak, silakan sekalian mengerjakan jurnal diri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melakukan dari depan, kita sudah melakukan pembelajaran dari awal, kemudian kalian berdiskusi, kalian presentasikan, kalian memberikan apresiasi positif. Dalam berkelompok kalian mendapatkan hal yang positif selama berkelompok apa. Terus kemudian kalian sudah mengerjakan kuis, kita sudah membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, kalian sudah menulis jurnal diri, apa yang kalian dapat selama pembelajaran ini. Di pembelajaran ini kita tutup bersama-sama. Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya. Terima kasih, selamat siang, bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Yuk. Dalam pembelajaran hari ini saya coba merefleksikan sudah sesuai dengan rencana, bisa berjalan dengan baik. Di situ juga saya sudah coba diterapkan diferensiasi dari kemudian diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan diferensiasi proses, membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, kemudian memberikan LK sesuai dengan masing-masing, dan memberikan kebebasan untuk menghasilkan produk yang disampaikan di depan kelas. Kemudian juga sudah mencoba memberikan pembelajaran sosial emosional dengan memberikan apresiasi kepada pencapaian teman atau presentasi teman, kemudian mencari hal-hal yang positif dalam mereka berkelompok dan meneruskan apa yang mereka rasakan dalam jurnal diri. Mudah-mudahan untuk kedepannya kendala yang saya hadapi adalah mungkin hal ini baru dicoba di beberapa kali di dalam kelas ini, sehingga masih banyak siswa yang susah untuk mengungkapkan hal yang positif dari teman ataupun dirinya. Tapi semakin ke depan saya harapkan pembelajaran ini dapat dilakukan secara baik sehingga setiap anak dapat menyampaikannya secara lebih jelas dan lebih terbuka. Terima kasih.